Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarih wa ada alaina bi barakati amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hakikat kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia dan melalui tempat yang penuh barokah ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melaksanakan tholabul ilmi yang mana setiap hari Rabu ini kita melanjutkan lagi kajian kitab Alfiyah ini. Namun sebelum kita melanjutkan kepada bait yang selanjutnya yaitu bait 11 dan ke-12, alangkah baiknya kita bacakan kembali baitnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafilun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam filun mudari'un yali lam kayasam bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafilun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam filun mudari'un yali lam kayasam. Nah, itu bait yang ke-11 dan ke-12. Nah, jadi di bait yang selanjutnya, bait ke-11 dan bait ke-12 ini kita akan menerangkan tanda fiil dan juga tanda huruf. Nah, kemarin sudah menerangkan tentang tanda isim dan contoh-contohnya sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita membahas ke kalimah yang nomor kedua yaitu kalimah fiil. Kalimah fiil itu contohnya atau tandanya seperti apa? Kata musonib di sini, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Baik, sebelumnya kita mengetahui dulu kedudukan kalimat satu persatunya. Bita, nah, bita bi di sini bi huruf jar, nah, taknya majrur. Terjemahannya dengan tak, bita dengan tak. Selanjutnya tak ini muta'aliknya ke lapad yanjali yang ada di akhir bait ke-11 ini. Yang ada di akhir bait ke-11 ini. Nah, selanjutnya lapad tak mudhof dan lapad fa'alta mudhofun ilaih. Terjemahannya kamu sudah mengerjakan. Nah, kamu sudah mengerjakan. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Nah, kan lapad fa'alta ini fi'il madi. Nah, iya fi'il madi. Jadi ketika kita belajar ngaji atau belajar tasrif pemula atau tasrif lugawi pemula, maka kita akan menemukan lapad fa'alta ini. Nah, jadi kalau misalkan fa'alta ini fi'il madi sudah bertemu dengan domir mutaharik
marfu. Nah, jadi kalau kita kias nanti akan ketemu fa'alta ini atau fa dari fa'ala. Ya, jadi kalau misalkan ditasrif seperti ini atau dikias, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, itu kalau misalkan dikias dari lafaz fa'ala. Nah, jadi kalau domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu domir-domirnya. Itu dari lafaz fa'ala, 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 fa'alu, fa'alat. Nah, itu ketemu fa'alat. Nah, selanjutnya lafaz wa'atat. Nah, lafaz wa'atat di sini wawunya wawu atof, terjemahannya dan. Nah, kemudian lafaz atat ini maktubnya ke lafaz fa'alta. Selanjutnya lafaz waya. Waya wawunya wawu atof, terjemahannya dan. Lalu lafaz ya ini maktubnya ke lafaz ta. Jadi yang di awal tadi itu bita dan sekarang waya. Nah, lalu lafaz ya ini mudhof, if'ali, mudhofun ilaih. Nah, itu. Nah, selanjutnya wanuni. Nah, selanjutnya wanuni. Wanuni wawunya wawu atof, terjemahannya dan. Lalu lafaz nuni ini maktub ke lafaz bita. Nah, yaitu bita wayai wanuni. Nah, itu. Selanjutnya lafaz nuni mudhof dan di depannya lafaz akbilana mudhofun ilaih. Nah, kita lanjut lagi. Lafaz fi'lun. Nah, lafaz fi'lun ini kedudukannya menjadi mubtada dan terjemahannya adalah adapun fi'il. Nah, selanjutnya lafaz yanjali. Nah, yanjali ini menjadi khobar mubtada dan terjemahannya adalah menjelaskan atau mengklarifikasikan. Nah, jadi maksud dari bait ke-11 ini adalah kalimah fi'il bisa dibedakan dari kalimah huruf dengan 4 macam atau 4 tanda ciri. Yang pertama, ciri fi'il atau tanda fi'il itu yaitu dengan tak domir mutaharik marfu. Tak yang menjadi fa'il yaitu kalau taknya didumahkan. Maka tak ini menunjukkan mutakalim wahdah. Contoh seperti lafaz fa'altu. Nah, contoh fa'altu, takdirnya atau domirnya dari lafaz fa'altu ini yaitu ana. Nah, fa'altu ana. Nah, seperti tadi yang sudah kita kias, fa'altu menunjukkan domir mutakalim wahdah satu orang. Kalau fa'alna itu menunjukkan domir mutakalim ma'al ghair, artinya banyak. Kita semua. Kalau ini fa'altu saya. Jadi yang pertama tak domir mutaharik marfu yaitu kalau misalkan ini yang menjadi tak mutakalim wahdah, yaitu domirnya ana. Selanjutnya tak yang difathahkan. Nah, ini menunjukkan mufrad mudzakar. Contoh seperti lafaz fa'alta. Nah, kalau tadi fa'altu taknya didumahkan, kalau sekarang taknya difathahkan. Jadi fa'alta, takdirnya atau domirnya yaitu anta. Nah, anta. Selanjutnya tak yang dikasrohkan. Nah, ini menunjukkan mufrad mu'anas. Ya, tak menunjukkan mufrad mu'anas. Contohnya seperti lafaz fa'alti. Nah, fa'alti atau takdirnya atau domirnya anti. Nah, jadi kalau fa'altu ana, fa'alta anta, fa'alti anti. Nah, itu mufrad mu'anasah. Yang pertama, tak. Yang kedua, tanda fi'il itu
oleh tak tanis sakinah. Ya, tak tanis sakinah. Tak tanis sakinah yang menunjukkan kepada mu'anasah. Contoh seperti lapad fa'al. Nah, fa'alat, maaf, fa'alat. Nah, fa'alat, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah, fa'alat ini tak yang menunjukkan tak tanis sakinah. Ya, tak tanis sakinah. Takdirnya atau domirnya hiya. Nah, hiya. Yang ketiga, tanda fi'il itu adalah iya mu'anasah mukhotobah. Iya mu'anasah mukhotobah, yaitu iya yang menjadi fa'il dan suka masuk kepada kalimat fi'il amar. Contoh seperti lapad if ali, if ali, if ali. Nah, iya. Nah, iya-nya iya mu'anas mukhotobah, if ali. Dan suka masuk juga kepada fi'il mudhari. Contohnya seperti lapad taf alina. Nah, iya. Taf alina. Nah, if ali, taf ali. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, kenapa iya yang ada di lapad if ali? Nah, kita tulis dulu contohnya seperti lapad if ali. Nah, mana iya mutakalim? Nah, ini iya mutakalim, if ali. Nah, if ali. Nah, ini iya mutakalim. Nah, ini iya mutakalim, if ali. Nah, if ali. Nah, selanjutnya yang masuk kepada iya yang masuk kepada fi'il mudhari. Contoh seperti lafaz taf alina. Nah, taf alina. Nah, ini iya-nya. Taf alina. Nah, taf al. If ali, taf alina. Nah, ini fi'il yang menunjukkan kepada iya mu'anasah muhatobah. Nah, kenapa sekarang iya yang ada di lapad if ali dan taf ali ini tidak disebut iya domir? Kenapa ini tidak disebut iya domir? Akan tetapi disebut iya fa'il. Nah, karena li'anna hadihi tadhulu fiha yaul mutakalim. Jadi karena domir itu sudah mencakup atau meliputi atas iya mutakalim. Nah, itu. Jadi sama-sama saja. Selanjutnya yang keempat, tanda fi'il itu adalah oleh nun taukid. Nah, nun taukid artinya menguatkan. Apakah itu dengan nun taukid sakilah? Contohnya seperti lapad akbilanna. Nah, atau nun taukid khopipah. Contohnya seperti lapad akbilan. Nah, akbilan. Nah, nanti di tasrif kias fi'il mudhari nanti ketemu akbilanna, akbilani. Nah, dan seterusnya. Nah, ini nun taukid sakilah, akbilanna. Nah, sakilah artinya sakil itu berat ya, akbilanna. Kalau nun taukid khopipah ringan, contohnya seperti lapad akbilan, akbilan. Nah, itu. Selanjutnya akbilan. Nah, ini adalah penjelasan tanda fi'il. Itu di kitab Alfiyah ada 4. Yang pertama yaitu dengan ta, kedua tak tanis sakinah, yang ketiga iya mu'anasah muhatobah, dan keempat nun taukid. Nah, ini di kitab Alfiyah. Nah, kalau kita mengingat kepada di ilmu nahwu sebelumnya, bahwa tanda fi'il itu ada 4 juga. Itu sebagaimana qauluhnya wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaupa wa ta'itanisi sakinati. Itu. Jadi tanda fi'il itu yang pertama adalah qad, yang kedua sin tanfis, ketiga saupa, yang keempat adalah ta tanis sakinah. Nah, dari tanda 4 yang 4 itu ada qad, itu qad itu bisa masuk kepada fi'il madi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari.
kalau qad masuk kepada fi'il madi itu bimakna litahqiq, artinya menjadi taukid, menguatkan. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari maka mempunyai makna terkadang atau litaklil. Contoh qad qoma Zaidun, itu sungguh telah berdiri Zaid. Qad masuk kepada fi'il mudhari, contoh seperti lafaz qad yasdukul kadiba, terkadang benar orang yang berbohong. Itu jadi qadnya ini masuk kepada fi'il mudhari bimakna litaklil, artinya terkadang. Ada sin tanfis dan saupa. Nah, seperti di awal juz kedua itu di situ ada ayat Al-Qur'an sayakulus sufaha'u. Nah, sayakulu. Nah, itu sinnya sin tanfis masuk kepada fi'il mudhari. Dan sin ataupun saupa taswib ini khusus masuknya kepada fi'il mudhari saja. Dan yang terakhir adalah tak tanis. Nah, tak tanis sakinah. Itu di kitab nahwu sebelumnya. Nah, kita lanjut ke bait yang selanjutnya yaitu bait ke-12. Kata musannif siwahumal harfu kahal wa piwalam fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Siwahuma. Nah, siwahuma ini kedudukannya menjadi khobar. Dan karena dia berada di awal, maka kita katakan khobarnya khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Dan terjemahannya adalah selain keduanya. Jadi siwahuma selain keduanya. Jadi selain keduanya itu selain fi'il dan isim. Al-harfu. Nah, dan di sini al-harfu, jangan dulu ke al-harfu. Dan di sini lafaz siwa artinya mengecualikan. Jadi siwa ini termasuk adawah istisna, ya, huruf istisna yang ada 8 di kitab nahwu sebelumnya. Jadi huruf yang mengecualikan itu selain ila ada juga siwan, yaitu wa huruful istisna samaniyatun wahya illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawaun wa khola wa ada wa hasa. Itu yang 8 itu adalah huruf yang suka mengecualikan. Nah, ini memakai adawat siwa, itu selain khobar, selain mubtada fi'il dan isim, yaitu al hurufu, yaitu huruf. Nah, al huruf al harfu, maaf, al harfu tarkibannya menjadi mubtada muakhir atau mubtada yang diakhirkan, dan terjemahannya adalah huruf. Nah, jadi kalau kita artikan dengan susunan mubtada dan khobarnya adalah seperti ini. Al huruf, huruf adalah selain keduanya. Jadi huruf itu selain keduanya. Keduanya itu yaitu fi'il dan fa'il. Nah, yaitu isim dan fa'il. Selanjutnya lafadz kahal. Nah, lafadz kahal ini kedudukannya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya zalika. Jadi huruf itu seperti hal. Selanjutnya wafi. Wafi juga wawunya atop dan fi ma'tub ke lafadz hal. Jadi fi ini juga mahal jar. Lanjut lagi walam. Walam ini wawunya wawu atop, lamnya ma'tub ke lafadz hal juga. Ya, jadi kalau kita terjemahkan dari satar bait ini atau setengah bait yang ke-12 ini adalah huruf adalah selain isim dan fi'il. Contohnya hal, fi, dan lam. Itu. Jadi maksud dari siwahumal harfu kahal wa fi walam maksudnya adalah huruf adalah selain isim dan fi'il. Contohnya seperti hal, fi, dan lam. Nah, itu contoh huruf. Selanjutnya, fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Fi'lun ini kedudukannya menjadi mubtada. Fi'lun mudhof, mudhofun ilaih, mudhof, terus lafadz mudhari'un ini mudhofun ilaih. Terjemahannya fi'il mudhari.
Selanjutnya lafadz yali. Nah, ini kedudukannya menjadi khobar mubtada dan terjemahannya adalah yang mengikuti. Yali yang mengikuti. Nah, selanjutnya lafadz yali ini fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke lafadz mudhari dan lafadz lam menjadi maf'ul bih dan terjemahannya adalah lam. Nah, lam di sini adalah lam yang dimaksud oleh musonib di sini adalah lam amil jawazim, yaitu lam yang suka masuk kepada fi'il mudhari. Di mana-mana masuk kepada fi'il mudhari maka menjajemkan atau mensukunkan akhirnya fi'il mudhari. Nah, jadi nanti ada kedepannya amil atau amil itu ya yang masuk kepada fi'il mudhari. Ketika masuk kepada fi'il mudhari ada yang menasobkan akhirnya, itu kan fal madi fi'il mudhari itu marfu'un, diropakan akhirnya. Ketika kemasukan oleh amil nawasib maka akhirnya fi'il mudhari itu menjadi nasob. Nah, ketika fi'il mudhari kemasukan oleh amil jawazim maka akhirnya fi'il mudhari itu dijajemkan atau disukunkan. Itu yang lam. Nah, jadi lam yang ada di sini itu lam amil jawazim menjajemkan akhirnya. Kata musonib, wal jawazimu samaniyata asyara wahya lam walama wa alam wa alama walamul amri wa du'ai walapinahi wa du'ain wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa idan bisirin khosotan. Itu amil jawazim ada 18. Kalau amil nawasib itu ada 10. Panawasibu asarotun wahya anwalan wa idan wa kai walamu kai walamu juhudi wa jawabu bilpa wal wawi wa ao. Itu amil yang suka masuk kepada fi'il mudhari. Contoh seperti lafadz fa'ala yaf'ulu. Nah, yaf'ulu contoh seperti lafadz fa'ala yaf'ulu kemasukan oleh amil jawazim jadi lam yaf'ul. Nah, tidak dibaca lam yaf'ulu tetapi lam yaf'ul. Atau fi'il mudhari kemasukan oleh amil nawasib menasobkan akhirnya. Contoh seperti lafadz fa'ala yaf'ulu kemasukan amil nawasib jadi ayyaf'ula. Itu jadi jangan dibaca ayyaf'ulu. Kenapa? Karena sudah kemasukan oleh an. Nah, an amil nawasib. Itu contohnya. Selanjutnya lafadz kayasam. Nah, kayasam ini kedudukannya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang dan takdirnya adalah zalika, jadi huruf itu seperti kayasam dan terjemahannya seperti yasamu. Nah, asalnya yasamu kemasukan oleh lam jadi lam yasam. Nah, jadi yang disebut kalimah huruf itu adalah kalimah yang tidak bisa dimasuki oleh tanda isim dan tanda fi'il. Itu maksudnya. Jadi maksud dari bait ini adalah huruf adalah kalimah yang tidak bisa dimasuki oleh tanda isim dan tanda fi'il. Akan tetapi di bait ke belakang huruf suka masuk kepada isim dan fi'il. Jadi dia itu tidak bisa hidup sendirian ketika sendirian, hidupnya itu ketika masuk kepada kalimah lain. Itulah huruf. Selanjutnya dari kalimah huruf ini ada 3 bagian. Nah, jadi dari tanda huruf ini ada 3 bagian. Yang pertama ada yang goer muhtas, yaitu yang tidak tentu masuk kepada kalimah isim dan tidak tentu masuk kepada kalimah fi'il. Nah, jadi ada huruf itu yang tidak tentu masuknya. Kadang ke kalimah isim masuk, kadang ke kalimah fi'il juga masuk. Mana contohnya seperti lafadz. Nah, ini contoh seperti lafadz hal. Nah, hal ini hal. Ini hal huruf. Nah, hal masuk kepada kalimah isim. Contoh hal zaidun. Nah, hal zaidun qaimun. Nah, ini masuk kepada kalimat hal zaidun, apakah Zaid itu yang berdiri, atau hal kepada kalimat fi'il, hal jaa, misalkan
Ja'a Zaidun. Nah, hal ja'a Zaidun. Apakah sudah datang Zaid? Nah, ini kadang masuk kepada kalimah isim. Nah, ini kalimah isim. Kadang kepada kalimah fi'il. Nah, itu jadi tidak tentu. Yang selanjutnya ada kalimah yang dari tanda huruf itu yang yang muhtas bil ismi, ada yang tentu masuknya kepada kalimah isim saja. Nah, contohnya seperti huruf jar. Nah, kalau huruf jar ini tentu masuknya kepada kalimah isim saja. Contoh seperti lapad ya huruf jar yang ada 9 itu, wa hurufil khafdi wahya min wa ila wa an wa ala wa pi wa ruba wal ba wal kaf walam, dan huruf sumpah wa huruful qasami wahya al wau wal ba'u wa ta'u. Itu. Bahkan ditambah lagi nanti kan di alfiah haka huruf al jari wa yamin ila hatta khola hasa ada fi an ala mudbun nuru wala mukai wawun wata wal kapu wal itu dan seterusnya. Itu huruf jar. Nah, contoh seperti lapad Zaidun fiddari. Nah, Zaidun adapun Zaid fiddari itu di dalam rumah. Nah, itu jadi Zaidun fiddari. Nah, tanda isim ini atau huruf jar ini muhtas bil ismi. Jadi khusus masuknya kepada kalimah isim. Yang selanjutnya yang ketiga ada yang muhtasun bil fi'li. Ada yang tentu masuknya kepada kalimah fi'il saja. Contohnya seperti lapad, ya, seperti amil nawasib dan amil jawajim. Nah, itu. Jadi huruf atau amil jawajim dan amil nawasib ini khusus masuknya kepada kalimah fi'il mudhari saja. Jadi tidak bisa masuk kepada kalimah isim, tidak bisa masuk kepada kalimah yang lainnya. Dan amil jawajim juga sama. Seperti tadi ketika amil nawasib masuk kepada fi'il mudhari, contoh seperti lapad. Nah, contohnya seperti ini lapad yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, misalkan yaf'ulu. Ini bentuk fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Nah, kemasukan oleh amil nawasib. Panawasibu asyaratun wahya an, oleh an atau lan misalkan an. Nah, an berarti jadi masuk ai, karena misalkan nun sukun bertemu dengan ya, menurut ilmu tajwid itu idgham jadi ai gitu. Ayyaf ala. Nah, dimansubkan. Nah, ini jadi jangan dibaca ayyaf ula ya, ayyaf ula. Fa'ala yaf'ulu, misalkan nasoro yansuru. Jadi ayyaf ula. Kemasukan ini amil nawasib. Nah, amil nawasib. Nah, ini dinasobkan. Contoh yaf'ulu. Kemasukan amil jawazim yang 18, diantaranya misalkan lam. Jadi lam yaf'ul. Nah, lam yaf'ul. Nah, disukunkan ininya, jangan dibaca lam yaf'ulu. Nah, kenapa? Karena sudah kemasukan lam. Nah, itu. Nah, ini muhtasun bil fi'li. Jadi ini kalimat itu khusus masuknya kepada kalimah fi'il. Nah, jadi dari isim ini, dari huruf ini ada yang ghair muhtas, artinya tidak tentu apakah dia suka masuk kepada kalimah isim dan suka masuk kepada kalimah fi'il, yaitu hal. Ada yang khusus masuknya kepada kalimah isim saja, yaitu huruf jar. Ada yang khusus masuk kepada kalimah fi'il, yaitu amil nawasib dan amil jawajim. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kiranya untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah di lain waktu kita lanjutkan lagi di bait selanjutnya.
dalam kajian kitab Alfiyah ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menyimak dan belajar lagi bersama-sama atau mengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang salah ataupun yang kurang, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.